Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wabadu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, di pertemuan lalu, entah berapa bulan yang lalu kita telah membahas tentang peran ayah dalam mendidik anak. Maka kali ini kita bahas tentang peran ibu dalam mendidik anak. Karena kita harus urutkan sesuai dengan penanggung jawab pendidikan anak dalam keluarga. Yang pertama adalah ayahnya penanggung jawab utama dalam pendidikan anak sesuai dengan amanah di surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini ayat pertama ditunjukkan kepada kepala keluarga. Dan kepala keluarga tidak lain adalah para ayah, para suami. Di mana cara menjaga keluarga dari neraka tidak lain adalah dengan mendidik hidup sesuai dengan adab yang diajarkan Islam dan mengajarkan syariat Islam kepada keluarga. Ini adalah tanggung jawab ayah, para keluarga, kepala keluarga. Penanggung jawab yang kedua adalah ibunya. Ibunya. Yang kali ini kita bahas tentang peran ibu dalam pendidikan anak. Walaupun sebenarnya tema ini cocok atau pas untuk para ibu-ibu. Namun tidak ada salahnya memang kita bahas semuanya untuk para ayah supaya ayah juga tahu tentang perannya ibu. Ibu itu penanggung jawab yang kedua. Penanggung jawab yang pertama adalah ayahnya yang mendapatkan mandat amanah dari Allah Ta'ala. Kemudian ibu adalah penanggung jawab yang kedua. Kenapa dia penanggung jawab yang kedua bukan yang pertama? Karena seorang ibu itu adalah orang yang dipilih para ayah untuk menjadikan istri, untuk dijadikan istri. Jadi laki-laki itu punya wewenang memilih. Maka yang dipilih itu adalah yang jadikan pembantu, membantu meringankan bebannya untuk mendidik anak-anaknya. Lah peran ibu ini sekalian, ini tentu dalam sebuah rumah tangga itu diperankan dua sosok yang harus berperan berbeda, tapi saling bekerja sama. Dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah rijal, itu adalah qawwam bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena sebab Allah melebihkan laki-laki atas perempuan.
Di surat Al-Baqarah ayat 220 disebutkan walirrijali 'alaihinna darajah. Laki-laki itu sederajat lebih tinggi dari perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena sebab laki-laki itu diwajibkan memberikan nafkah dari harta yang dia punya. Ya. Ini peran laki-laki dalam keluarga. Ya. Baru kemudian Allah bicara tentang wanita, para istri, fas-salihah. Maka wanita salihah itu adalah qanita, dia yang taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suaminya. Fasalihatu qanitat hafidhat. Hafidhat itu yang menjaga kehormatan. Hafidhat lil ghaibi bima hafidallah. Ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaganya. Di sini ada peran yang harus berbeda antara suami dan istri, antara ayah dengan ibu. Ya, perannya ayah suami itu adalah dia sebagai pencari nafkah yang harus bekerja. Berarti dia di luar, ya, dia jadi pemimpin, dan dia bertanggung jawab penuh atas apa yang ada dalam rumahnya. Adapun peran seorang ibu atau istri, dia di dalam rumah, di dalam rumah harus taat pada suaminya. Ketika di sini tadi kan bima hafidallah, ketika suami nggak ada, qanitat hafidhat. Wanita salihah itu adalah yang pertama dia taat pada suami, yang kedua hafidhat lil ghaibi, dia menjaga diri ketika suami nggak ada. Maksudnya ketika suami keluar rumah. Suami keluar rumah berarti istri di dalam rumah. Jadi perannya sudah berbeda. Yang memimpin adalah suami, istri yang dipimpin. Yang menafkahi adalah suami, ayah, istri atau ibunya yang dinafkahi. Ayah itu di luar rumah perannya, ibunya di dalam rumah. Ini harus kita pahami dulu. Pembagian peran ini jangan sampai sudah bercampur ataupun tidak dipahami. Kebanyakan keluarga modern itu nggak memahami peran ini, nggak memahami peran ini, sehingga istri yang juga mencari nafkah, mestinya dia dinafkahi, tapi dia juga mencari nafkah. Padahal tidak ada kewajiban serupiah pun seorang wanita itu mencari nafkah, karena dia dinafkahi. Makanya tugas utamanya harus kita perhatikan dulu. Ketika di dalam rumah, inilah perannya seorang istri dan juga seorang ibu ketika dia punya anak. Ibu yang tugas utamanya adalah menjaga rumah, mengatur rumah, dan mendidik anak-anaknya. Yang kita bahas cuma satu, peran mendidik anak. Kalau dia peran sebagai seorang istri, menjaga anak, menjaga rumah, menata rumah dan seterusnya, itu pembahasannya. Yang kita bahas adalah peran seorang ibu dalam mendidik anak di rumah. Peran ini sekalian itu nggak bisa diperankan dengan baik kalau ibunya
Kalau ibunya tidak bersama anak, nggak bisa membersamai anak. Kalau ibunya karir, meniti karir atau mencari nafkah di luar rumah, ini nggak akan bisa berperan dengan baik. Maka dalam keluarga itu seperti dalam perusahaan sebenarnya. Yang dibutuhkan kerjasama, bukan sama-sama kerja. Kalau sama-sama kerja apa yang maksudnya apa? Sama-sama kerja itu gini, ngepel. Semua kalau sama-sama kerja, semuanya kerja ngepel. Dari office boy-nya, security-nya, manajernya, direkturnya ngepel semuanya bareng-bareng. Itu sama-sama kerja. Tapi kalau kerja sama nggak punya tugas wewenang yang berbeda-beda. Yang ngepel hanya cleaning service. Yang jaga security ya satpam. Direkturnya punya peran sendiri lagi. Tugasnya masing-masing. Ya. Demikian di dalam keluarga, suami punya tugas sendiri, istri punya tugas sendiri. Inilah kerjasama. Itu. Ketika suami istri ini tidak kerjasama, malah sama-sama kerja, masak semuanya bareng masak, suami istri masak, ngepel suami istri masak, ngepel, cari duit semua suami istri nyari duit semuanya. Ini malah nggak jalan, gitu. Nggak jalan, dibagi tugas dan perannya masing-masing. Lah, menginjak pada peran ibu dalam mendidik anak tadi. Salah satu tugas ibu seorang wanita di dalam rumah adalah dia mendidik anak. Peran yang pertama adalah ibu sebagai pelayan kebutuhan anak, melayani kebutuhan anak. Dari mulai kita bicara tentang dari mulai kehamilan, bagaimana ibu ini harus melayani anak bayinya yang dititipkan dalam kandungannya. Kuat gak kuat, mau gak mau, seneng atau tidak seneng, dia di dalam rahimnya ada bayi janin yang harus dia jaga. Dijaga. Ya. Hingga ketika dia melahirkan. Saat dia melahirkan. Apakah setelah lahir selesai? Enggak. Dia harus menyusui. Ya. Sampai 2 tahun. Lihat di surat Luqman. Ya. Di surat Luqman. Wawasainal insan biwalidayhi. Kami wasiatkan manusia terhadap kedua orang tuanya. Walidayhi. Hamalathu ummuhu. Di situ diceritakan ketika Allah menyebutkan 2 orang tua, tapi disebutkan cuma 1 peran ibu. Kenapa hanya peran ibu? Karena kalau perannya ayah, semua anak paham. Ayah itu cari nafkah, tapi ibu. Peran ibu ketika ibu menyusui anak itu nggak ingat kalau dia dulu menyusui ibunya. Anak itu nggak ingat kalau waktu masih bayi itu sangat rentan, butuh pengasuh yang sangat mengasihi. Hamalathu ummu, ibu telah mengandungnya. Wahnan ala wahnin,
lemah di atas kelemahan. Ibu itu wanita yang lemah. Ketika mengandung, ada ibu-ibu mulai kehamilan hari pertama atau minggu pertama udah nggak mau makan, lemes, tersiksa, makan nggak mau, maunya muntah. Ada ibu-ibu yang ketika hamil nggak mau didekati suaminya, bau keringat suaminya mau muntah, pusing. Penderitaan demi penderitaan dalam mengandung. Maka kalian, ayah itu harus cerita tentang perannya ibu, jasanya ibu kepada anak. Ini para ayah, ceritalah bagaimana proses kehamilan ibunya ketika hamil anak pertama, anak kedua, terus agar anak itu tahu tentang jasanya seorang ibu kepada anak. Karena banyak anak-anak kurang ajar itu karena anak itu nggak ngerti tentang perannya, jasanya seorang ibu kepada dirinya. Kadang perlu, nah kamu lihat ibu itu, gimana dia hamil, kehamilan itu ibu itu kayak orang lumpuh, kayak orang yang nggak mau makan apa-apa. Dia lemah, muntah terus. Itu kasih para ayat. Cerita tentang ibu ketika hamil. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi 'amain. Kemudian dia menyusui 2 tahun. Melahirkan, setelah hamil dia mempertaruhkan nyawanya untuk kelahiran anaknya. Nyawanya dipertaruhkan. Setelah lahir selesai, tidak, per 2 jam harus menyusui, harus menjaga kondisi anak. Bayi itu per 2 jam harus disusui. Ibumu itu udah lelah, capek, ketika melahirkan dia per 2 jam harus menyusui kamu hingga umur 3 bulan. 3 bulan pertama itu masa kritis yang harus dijaga. Per 2 jam harus bangun nyusuin anak. Ini harus dipahamkan kepada anak. Ya. Setelah itu lihat bagaimana ibu mengasuh. Dia melayani anak ini. Setiap kali dia nangis, ibunya harus tahu, paham apa arti tangisan anaknya ini. Nangis karena sakitkah? Nangis karena hauskah? Nangis karena kedinginankah? Atau kepanasan? Ibunya harus paham arti tangisan anak bayinya. Dan semuanya dilalui dengan baik. Ya. Anaknya nangis, dia tahu maksudnya. Karena dia menyatu sebelumnya di dalam rahim. Melayani anak. Ya. Ganti popoknya, menyuapinya, ya. Memandikannya, ganti bajunya, terus pelayanan. Ibu sebagai pelayan anak. Bahasa pelayanan inilah bahasa simbolnya, buktinya kasih sayang seorang ibu kepada anak. Kasih sayang ibu kepada anak bentuknya adalah pelayanan. Maka siapa yang sering melayani anak, maka anak itu akan lebih tahu tentang siapa yang lebih sayang kepada anaknya, ayah atau ibu kira-kira.
Yang sering melayani anak siapa? Ibu. Saat anak kita bayi, dia nangis tengah malam, kita bangun nggak? Nggak. Istri kita yang bangun, ibunya yang bangun. Kita tetap tidur aja. Bahkan kadang kita yang bangun, kita bikinin susu nggak untuk anak kita? Nggak, kita bangunin istri kita. Dek, bangun, anakmu bangun. Nangis tuh. Bikinin susu. Anakmu bukan anakku. Ya kan? Siapa yang sering melayani anak? Ibu. Memandikan, membuat susunya, menyuapinya. Terus inilah sosok ibu yang melayani. Maka siapa yang sering melayani ditangkap oleh anak, dialah yang sayang kepadaku. Gitu. Lebih sayang. Makanya anak-anak ketika usia masih belum mandiri, semuanya harus ibu. Ini betul-betul fungsi ibu sebagai pelayan anak. Anak itu raja bagi ibunya. Ya, usia raja. Sebagai seorang raja yang harus dilayani semuanya. Ketika dia buang hajat, ibunya yang harus nyebokin, ngasih baju. Terus usia raja dilayani 100% sampai buang hajat. Ibu sebagai pelayan. Kemudian ibu yang kedua adalah pemberi stimulus untuk perkembangan anak. Memberi stimulus. Stimulus itu apa? Yang merangsang perkembangan anak, perkembangan baik fisiknya maupun perkembangan otak ataupun perasaannya, jiwanya dan akalnya. Maka ibu-ibu itu sering gak cukup dengan ngasih ketika mandikan, dia harus juga dipijitin. Ketika mau makain baju anak, kasih bedak, dikasih minyak telon sambil diurut, itu semuanya stimulus. Mijitin anak secara fisik. Lah stimulus secara akal, setiap hari anak itu diajak bicara. Sejak mulai anak itu lahir, anak itu diajak bicara, padahal belum paham tentang bahasa, belum bisa ngomong. Kadang anak itu juga belum bisa mendengar. Nggak tahu kita. Ya, fungsi pendengaran itu begitu lahir nggak langsung berfungsi, menunggu. Makanya ibunya yang cerdas, terkadang dia menstimulus dengan bunyi suara. Ya, ada suara di sebelah kanan telinganya, kalau dia noleh berarti dia dengar. Ya, sebelah kiri kalau ada suara dia noleh, dia dengar. Ini menstimulus tentang pendengaran. Dan ini adalah latihan fokus. Latihan fokus, menstimulus pendengarannya biar dia lebih fokus. Oh, kalau ada sumber suara di sebelah kanan, kemudian noleh ke kanan, berarti anak ini dengar dan fokus lihat ke kanan. Ya. Nanti sumber suara di sebelah kiri, dia akan cari sumber suaranya, noleh ke kiri. Latihan fokus. Mata juga begitu, ada benda yang berwarna menyolok, kemudian diperlihatkan, digerakkan ke kanan,
Kalau anak itu ikut menoleh gerakan benda berarti melihat. Menoleh ke kiri, dia melihat, dia pindah juga ke atas, ke bawah. Ini menstimulus. Ya. Lah ini perannya ibu. Ibu yang tahu detail. Ya. Kalau bapak itu taunya global, bukan detail. Ibu-ibu itu ngerti detailnya anak. Bahkan merek obat batuknya anak itu tahu yang cocok untuk anaknya, tahu. Bapaknya nggak ngerti, pokoknya batuk, belikan obat batuk. Mereknya apa nggak ngerti, pokoknya obat batuk. Tapi kalau ibu enggak, dia ngerti obat batuk yang lain itu nggak cocok semuanya, hanya satu yang cocok. Itu ibu sampai obat-obatannya itu dia paham, detail, rinci, tafsir. Kalau bapak hanya global. Ya. Kalau ibunya tahu tentang rincian, semuanya tentang susu merek apa, ya, takarannya berapa. Bapak nggak ngerti. Ya. Bapak itu taunya global, nggak rinci. Dan itulah adalah kemampuan para ibu. Kemampuan para ibu itu adalah dia tahu secara teliti, secara detail, dan ibulah yang punya kesabaran yang lebih daripada ayah. Makanya Allah memberikan peran ini, ya, ibu untuk mendidik, membersamai anak, menstimulus tentang perkembangan anak. Ya. Stimulus ini tadi ya tentang cara termasuk cara makan. Ya. Ini ibu selalu ngajak bicara kepada anak ini. Ngajak bicara. Kalau para ayah, sebagian ayah, anaknya ketika dia gendong anak, dia keliling perumahan, anaknya nggak diajak bicara. Kenapa? Bahkan istrinya mengatakan, Mas, bawa anaknya itu diajak ngomong. Tapi sang ayah, alah, bayi rung bisa ngomong, bayi nggak tahu, nggak bisa bicara pun, maksud aku dia ngajak ngomong, kemacam orang gila. Padahal itu penting. Lihat para ibu, begitu anak itu lahir langsung diajak bicara, diajak ngomong terus. Ketika mau makan, nah makan dulu nah, bismillah. Ketika mau mandi, kita mandi dulu nak ya biar seger. Terus diajak ngomong terus sampai dia selesai, sampai anak itu tidur diajak ngomong. Padahal anak itu diem. Apa fungsinya Pak? Makanya ibu yang paling baik, cerewetnya ibu itu sangat bagus untuk merawat anak yang masih bayi. Itu cerewetnya positif banget. Kenapa? Disitulah harddisknya ini masih kosong, ya, filenya masih kosong. Maka muncullah di situ bagaimana ucapan ibunya. Dia sering mendengar doa harian dari ibunya. Mau makan, ibunya udah bilang bismillah, udah selesai alhamdulillah. Berapa kali dia makan setiap hari? Doa mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, berapa kali dalam satu hari? Berapa kali dalam satu tahun dia mendengar terus doa-doa harian. Mau tidur, kita tidur dulu nah. Itu dibacain doa sama ibunya. Doa mau tidur, bangun tidur dibacain juga doa mau bangun tidur. Terus mau pakai baju popoknya lepas, ada doanya semuanya. Ibunya yang selalu memberikan doa tadi, dan anak mendengar
Coba selama 2 atau 3 tahun anak itu bisu, nggak ngomong, dia mendengar berapa kali? Ribuan kali. Ini filenya sangat hebat. Maka saya menyarankan di masa masih balita ini 0 tahun sampai anak usia 5 tahun, cobalah bapaknya atau ibunya merekam suara murotal. Buatlah rekaman suara ibunya Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu durasi 1 bulan. Al-Fatihah terus. Anak ketika ditinggalin ada suara Al-Fatihah ibunya yang sudah direkam atau ayahnya. Ya, tinggal nyuci, ini semuanya nanti akan terekam. Ya, 1 bulan 1 surat. Bulan yang kedua mulai Al-Ikhlas atau An-Nas, mulai An-Nas bulan kedua. Setelah itu Al-Falaq bulan ketiga. Terus Al-Ikhlas, terus kira-kira kalau sudah 3 tahun itu udah berapa surat? Sebulan 1, 3 kali 12, udah 36 surat. Begitu dia mulai bicara, mentalkinkan anak surat-surat pendek, filenya mulai keluar semuanya. Gampang anak ngikutin tahfiz yang sedang ditalkinkan gurunya atau ayahnya atau ibunya. Makanya anak ini cepat ngapal. Kenapa? Sudah ada file di dalam. Sering mendengar suara murotal sejak dia bayi. Itu menstimulus. Beda dengan bayi yang sama sekali nggak pernah mendengar suara murotal ini, suara tilawah Quran dari ayahnya atau dari ibunya, nggak pernah mendengar suara doa harian dari ayah dan ibunya, nggak pernah mendengar suara zikir pagi petang dari ayah atau dari ibunya. Beda. Kalau zikir ibu kalau punya bayi atau punya, coba dipegang di pangku sambil zikir. Anak mendengar itu memberikan file kita sedang mengisi harddisknya anak, menstimulus. Makanya akhirnya begitu anak mulai bicara, ketika diajari tahfiz cepet tahfiz, diajari doa cepet dia apa, karena sudah ada file sebelumnya. Ya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu yang 24 jam bersama anaknya. Adapun ibu yang di luar, yang bekerja di luar, nggak bisa berperan seperti ini. Ya. Menstimulus perkembangan anak nggak bisa. Ini nggak bisa digantikan oleh pembantu, nggak bisa. Gak bisa digantikan sama yang lain, hanya ibunya. Ketika dia bisa hadir bersama anak 24 jam di rumah bersama anak, Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa. Maka para ayah, para suami, sering-seringlah terima kasih kepada istrinya yang sudah bersama anak-anaknya di rumah. Dari situlah ketika kita punya istri yang salihah, dia punya kebiasaan baik. Tadi setiap kali dia doa harian, zikir harian, ya, anak mendengar, imbasnya ke anak. Dia sudah memasukkan file-file yang positif tentang doa harian, tentang surat-surat pendek, tentang zikir harian. Ada masanya anak nanti mudah untuk menghafal atau mengulang. Ini peran yang kedua. Peran yang ketiga adalah ibu sebagai teladan anak.
Ibu itu, ya, anak akan ikut gaya ibunya, gaya hidup ibunya, gaya mungkin cara bicaranya, ya, semua sifat perilaku ibunya lebih dia ikuti daripada ayah. Karena figur ibu jelas 24 jam bersamanya, selalu sampai kemana-mana. Kalau anaknya sudah bisa jalan kemana saja dibawa, digandeng, digendong, dia ngikut. Kalau ibunya menyapa tetangga, dia akan sering begitu. Anak kita akan jadi anak yang ramah, nanti akan suka menyapa tetangga seperti ibunya. Kalau ibunya dia suka membantu orang, ada orang yang punya hajat, ibunya datang bawa anak ngikut. Maka anak ini akan suka membantu seperti ibunya. Ya. Semua peran ibu ini, ya, keteladanan sebagai teladan bagi anak itu sangat penting. Ya. Maka ibu kalau sudah punya anak, hati-hati dalam bicara. Ya, semuanya akan direkam sama anak, dan anak hanya bisa meniru apa yang didengar dari ibunya, suara-suara dari ibunya. Kalau ibunya seorang pemarah, anak nanti pintar marah-marah. Kalau ibunya suka caci maki, anak nanti pintar caci maki. Karena file yang dimasukkan adalah cacian makian. Kalau ibunya suka berantem sama suaminya, anak nanti akan pintar berantem, ngikut gaya ibunya. Tapi kalau ibunya punya menjadi kata-katanya adalah kata-kata yang lembut, yang baik, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau dia tidak diam, maka dia bicara yang baik. Anak hanya mendengar kebaikan-kebaikan dari ibunya, maka anak akan meniru kebaikan dari ibunya. Meniru. Ya. Anak akan meniru apa yang dilihat dari ibunya. Makanya dalam keluarga, para jamaah sekalian, kalau kita sudah punya anak, kalau mau berantem itu jangan di depan anak, lihat anak. Kalau anak kita ada di tengah-tengah kita, jangan berantem, jangan adu argumen, jangan berdebat, bertekak, berteriak di depan anak. Ini biasanya nggak bisa mengendalikan itu para ibu. Ya. Berantem, berdebat di depan anak nanti akan membuat anak kita hanya pinter berantem, adu mulut, berdebat. Maka di depan anak harus hati-hati, jangan sering berantem di depan anak. Nah, karena apa? Anak hanya bisa meniru. Ada seorang ayah kaget dengan anaknya. Ketika anak itu marah, ya, maka dia banting pintu jeder. Maka ayahnya ini tersinggung. Ini anak kurang ajar. Siapa yang ngajarin kamu banting pintu seperti ini? Padahal dia hanya melihat ayahnya atau ibunya kalau marah banting pintu. Apalagi kalau anak itu maki-maki, marah sama ayahnya atau marah sama ibunya, dia maki-maki. Bahasa hewan kaki 4 itu keluar semua. Orang tua kaget, siapa yang ngasih tahu seperti itu? Cara kurang ajar kali mulutnya itu. Padahal ayah ibunya yang sering kalau berantem depan anak, hewan kaki 4 itu semuanya keluar. Lah ini perlu kita pahami. Sehingga
secara tidak sadar semua perilaku ayah dan ibu di rumah itu direkam sama anak, diulang sama anak, ditiru sama anak. Kalau kita menginginkan anak itu baik lisannya, mulutnya, maka ayah dan ibunya harus selalu menjaga lisan di rumah, di mana saja jaga lisan supaya anak nggak mendengarkan kecuali mendengar yang baik. Nih, ayah atau ibu sebagai teladan. Ya. Kemudian ibu selain sebagai teladan ya, bagi akhlak bagi anak, maka ibu kadang memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial ini dia bermasyarakat dengan tetangga. Ya. Tadi sudah sedikit saya singgung. Lah, di sini kadang-kadang ibunya sebagai figur tokoh di tengah-tengah masyarakat. Mungkin sebagai ketua majelis taklim, mungkin sebagai ketua PKK, mungkin ayahnya atau suaminya sebagai ketua RT sehingga dia jadi Bu RT. Anak akan menirukan, melihat bagaimana perannya seorang ibu. Dan saya menyarankan peran sosial ini perankanlah ketika anak sudah mandiri. Mandiri itu bisa melakukan sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, semuanya mandiri. Ya. Agar nanti peran ketika ibunya mau berperan keluar rumah, atau mungkin menjadi guru, bekerja dan sebagainya, ini anak sudah tidak perlu dilayani. Ya. Nggak perlu dilayani lagi, nggak membutuhkan peran ibu lagi, karena anak sudah mandiri. Makanya ketika di 7 tahun pertama itu adalah usia raja. Ya, menjelang 7 tahun, mungkin 5 tahun, anak sudah mulai diajari kemandirian. Pakai baju sendiri, mandi sendiri, makan sendiri. Hingga 7 tahun sudah mandiri. Ya. Sehingga ibunya bisa berperan keluar kalau dibutuhkan di tengah masyarakat. Mungkin ibunya juga bisa menjadi seorang guru, anaknya sudah sekolah, di rumah sudah gak ada anak kecil lagi. Disitulah dibutuhkan, silahkan berperan keluar. Mungkin sebagai guru tadi, sebagai ketua PKK, ketua majelis taklim, aktif membina masyarakat. Ini juga positif buat anak, ya. Positif untuk anak, karena apa? Perannya ibu, ya, setelah dia membesarkan semua anaknya, dia bisa memberikan ilmunya kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengatur rumah, membina rumah tangga, mendidik anaknya, sehingga perannya bisa berjalan dengan baik. Inilah tentang 4 fungsi atau peran seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya, ya. Dan untuk berikutnya kami silakan kalau ada pertanyaan. Masya Allah. Ini surat ini bukan pertanyaan. Satu muka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, benarkah dalam pola asuh itu ada konsep jika pada umur tertentu seorang anak
maka salah satu antara ayah dan ibu yang lebih berperan. Contohnya, pada usia SD, ibunya yang harus lebih dominan pada anak laki-laki, sedangkan pada anak perempuan ayahnya yang lebih dominan dalam berperan. Sedangkan pada usia SMP, kedekatan anak dengan orang tua sesuai dengan jenis kelaminnya. Ya, ibu dekat sama anak putrinya, anak laki-laki dekat sama ayahnya. Benarkah konsep tersebut, Ustaz? Kalau bisa seperti ini, alangkah baiknya. Tapi biasanya nggak bisa, karena anak itu sudah terlanjur dekat dari awal. Demikian juga orang tua lebih dekat dari awal. Ya, anak itu mungkin lebih nyaman dengan ibunya dari awal, tetap dekat sama ibu terus. Baik anak laki-laki, baik anak perempuan. Hanya di situ memang ketika menginjak dewasa, menjelang dewasa itu memang peran sesuai dengan kelamin benar. Menginjak dewasa, remaja, anak laki-laki harus sering diajak jalan sama ayah. Ayahnya punya, dia kerja di mana, ya, bagaimana cara kerjanya. Kalau perlu anak-anak itu perlu diajak. Mungkin pas hari libur, weekend, ajak tempat kerja ayah, agar dia mengenal dunia kerja. Nih, ayah itu kerjanya kalau di PT ini. Anak itu tergambar. Ya, jangan sampai anak laki kita nggak ngerti ayahnya kerja apa, di mana, nggak ngerti. Ayahmu kerja di mana? Di PT. Di mana? PT apa? Muka kuning. PT apa? Nggak tahu. PT-nya nggak tahu, bidang apa dia nggak ngerti, bagian apa di PT itu nggak ngerti. Anak laki-laki harus ngerti, agar dia tahu. Makanya waktu mungkin weekend seperti ini, hari Minggu atau hari Sabtu libur, kita minta izin, boleh nggak saya ajak jalan anak saya ke perusahaan, hanya sekedar mengenalkan profesi-profesi anak laki-laki, agar mereka tahu dunia luar itu banyak. Kadang kita ajak ke silaturahim ke tetangga kita, ke omnya yang profesinya sebagai dokter itu kayak gini nah. Ke tetangga yang sebelah yang TNI atau polisi itu seperti ini, agar anak kita ngerti, mengenal semua profesi, sehingga nanti dia punya mungkin minat bakat itu sesuai dengan informasi yang masuk juga. Ya, sehingga mulai apalagi menjelang dewasa ini, mulai remaja itu kenalkan semua profesi, mengenal lebih dekat tentang profesi-profesi tersebut. Ya, itu. Ini benar, ada benarnya, tapi biasanya nggak bisa berjalan dengan baik. Ya, karena anak sudah terlanjur dekat sama ibunya terus, ya, atau ayahnya. Kadang anak perempuannya lebih dekat sama ayah, ya, karena anaknya nggak, kalau sama ibu dicerewetin terus. Ayah pulang dia lebih dekat sama ayahnya. Nggak bisa disetting secara baik dengan seperti itu. Tapi kalau bisa, alangkah baiknya seperti ini. Minimalnya setiap kita suami istri harus ngerti mana sisi-sisi kekurangan pada kita, kepada anak-anak kita, peran kita kepada anak yang pertama, kedua, ketiga, apa sisi yang kurang, siapa yang harus menangani anak kita pertama, kedua, ketiga tadi. Ada dialog, komunikasi yang baik. Yang kedua, jika anak ada masalah,
apakah setiap masalah harus disampaikan kepada ayahnya, atau hanya masalah yang tak bisa diselesaikan saja ayahnya harus tahu, Ustaz? Apakah baik, tergantung masalah ini masalah yang besar atau masalah kecil, ya, terkait yang memang harus melibatkan ayah atau tidak. Kalau terkait masalah-masalah yang genting, masalah anak suka nyuri, anak suka ngomong jorok, anak disuruh sholat susah, ini masalah besar. Kadang ibunya nggak bisa menangani sendiri, maka dialog dengan suami, dengan ayah. Dialog, ya, anak kita itu masih bolong-bolong loh sholatnya, ya, anak kita itu masih susah kalau disuruh sholat, apalagi kalau ayah nggak di rumah, umi yang kewalahan. Gimana caranya? Ini dialog. Biasanya seorang ibu nggak mau cerita kepada suaminya atau ayahnya karena ayahnya mungkin temperamen, takut anaknya kena pukul sama ayah. Maka daripada nanti anak kena pukul, udahlah nggak usah cerita. Ini salah. Ayahnya yang harus dikasih tahu. Ayah, Umi mau cerita tentang anak, tapi tolong ayah jangan marah ya. Ayah nggak boleh emosional. Kalau emosional malah nggak bisa nyelesain masalah. Itu baru cerita. Ya. Jadi ini kalau bisa perkembangan anak itu ada laporan dari ibu kepada suaminya, sehingga ayah itu tahu, bukan hanya ayah ini dijadikan ATM saja. Ya, butuh duit minta duit. Giliran anaknya punya perkembangan baik maupun buruknya, ayahnya nggak ngerti. Tahfiznya berapa juz nggak ngerti. Ibunya ngerti biasanya. Nah, baik. Yang ketiga, bagaimana sikap orang tua yang bijak dalam mendekatkan diri dengan anak yang mulai remaja? Ya, orang tua ini bukan baik ayah ataupun ibu. Anak remaja itu, anak kita kan nggak tiba-tiba remaja, nggak tiba-tiba gede. Ya. Pertanyaan ini muncul mungkin karena di masa anak-anak nggak dekat, nggak rapat sama anak, sehingga bingung gimana mendekatkan diri sama anak ketika udah gede. Anak kita kan dari hari ke hari kita yang melalui dari bayi dulu, maka kita nggak canggung, nggak bingung juga untuk mendekati anak. Biasanya mendekati anak itu bingung karena waktu kecilnya nggak rapat, nggak akrab. Makanya keakraban itu dari kecil. Para ayah jangan nunggu nanti masih kecil pun nunggulah nanti udah gede. Enggak, dari kecil, dari bayi. Anak kita ayun, kita candain, kita bermain dengan anak sebentar, itu akrab. Sampai tahu-tahu sudah sepundak kita, tahu-tahu sudah setelinga kita, tahu-tahu sudah sama dengan kita. Nggak terasa, tapi nggak ada problem. Ya, nggak ada problem. Hanya ketika sudah dewasa, sudah remaja itu perlakukan anak seperti sahabat. Jangan seperti anak-anak yang seperti kemarin lagi. Ya, perintah, main perintah, hanya bisa menyuruh, melarang, apalagi membentak, mengkritik, apalagi menghukum, mengancam. Jangan. Anak remaja perlu dialog. Ada alasan yang makbul, yang masuk akal, maka dia akan enak. Gitu. Beda dengan dulu masih kecil, hanya main perintah, ya, mungkin dia akan lakukan. Ya.
Bahkan kecil pun sebenarnya saya cenderung membesarkan anak dari kecil itu dengan pola dialog. Sehingga logikanya anak bisa berjalan dengan baik, dia bisa berkembang dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada? Cukup? Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan tulis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.